ini juga berlaku ya, berlaku konsep ekivalensi untuk dan false ya, P dan false itu akan ekivalensi dengan false karena di dan kalau ketemu false pasti jadi false dia, meskipun P-nya atau pernyataan yang menjadi lawan false itu adalah true ya. Nah, terus ada P atau true. P atau true ini akan ekivalensi dengan nilai benar ya. Ini juga berkebalikan dengan konjungsi kalau disjungsi ya. Nah, selanjutnya ada negation law. Negation law ini adalah hukum negasi di mana N yang merupakan sebuah proposisi dengan negasi P itu akan menghasilkan false. Jadi kalau kita punya bentuk seperti ini, itu akan tetap nih hasilnya ya. Saya coba aktualisasikan yang pertama. Kita bayangkan P-nya itu adalah true. Maka kalau kita lihat dari pernyataan yang ini, true dan negasi true kan false. True dan false itu akan menghasilkan false kan. Nah, ini juga berlaku ketika P-nya adalah false. Karena di dan atau konjungsi, ketika satu pernyataan saja bernilai false akan menjadi kesimpulan false juga ya. Kemudian ada double negation law atau hukum negasi ganda. Ini konsepnya seperti minus ketemu minus jadi plus ya. Minus ketemu minus jadi plus ya. Kemudian yang ke-8 ada idempotent law atau hukum idempotent. Ini ketika kita melakukan konjungsi atau disjungsi pada diri kita sendiri gitu ya. Jadi kayak ini bukan kayak misal kita P kali P jadi P kuadrat ya. Tapi P dan P itu basically adalah P itu sendiri. Kita bayangin P-nya itu adalah true. Berarti true dan true adalah true ketemu true, ya true gitu ya. Oke, yang ke-9 adalah hukum De Morgan. Hukum De Morgan ini sebenarnya seperti hukum perkalian terhadap minus ya, tapi ini agak lain. Seperti misal negasi P dan Q itu akan menjadi seperti ini kalau kita jabarkan. Berarti negasinya dikali P, berarti kan negasi P. Kemudian negasinya akan dikalikan dengan konjungsinya. Konjungsi dikalikan negasi, itu dia jadi disjungsi ya. Kemudian negasi akan dikalikan dengan Q, berarti negasi Q gitu. Ini sama aja seperti kalau kita punya minus A kali B. Tapi enggak sama ya. Kalau kita punya bentuk kayak gini, berarti kan minus A, tapi minusnya itu tidak dikalikan dengan perkalian kan, perkaliannya masih sama gitu. Ini berarti berbeda konsepnya, tapi ini yang perlu diperhatikan juga. Jadi negasinya ikut dikalikan juga dengan logikanya gitu. Oke, itu untuk De Morgan. Yang 10 adalah absorption law, hukum absorpsi. Hukum absorpsi ini kayak sebuah ketetapan lah. Ini juga bisa teman-teman buktikan ya. Jadi ini akan terjadi jika P atau P dan Q itu akan ekuivalensi dengan P gitu. Mungkin ini akan dijadikan tugas juga untuk membuktikan hukum absorption law. Kemudian ada negation true dan false. Jadi kalau kita punya negasi true, ya pasti hasilnya false gitu ya. Kalau enggak benar ya salah gitu ya. Yang ke-12 itu implication law. Nah, implikasi itu ternyata bisa kita jabarkan menjadi negasi P atau Q. Jadi kalau kita punya P implikasi Q,
itu bisa atau sama aja dengan negasi P atau Q. Ini juga bisa dibuktikan nanti di tugas. Kemudian contrapositive law. Contrapositive law ini berhubungan dengan hukum yang tadi ya, hukum implikasi yang berhubungan yang kita udah bahas juga di awal, bahwasanya implikasi dan kontraposisi itu sama ya. Kemudian ada biimplikasi law. Biimplikasi law juga termasuknya yang kelihatannya rumit gitu, tapi ini adalah penjabarannya aja nih. Ternyata biimplikasi itu akan merupakan, kalau kita jabarkan, adalah penjabaran dari implikasi konjungsi dari inverse ya, dari converse maksudnya. Ini converse, yang ini implikasi. Oke, itu aja buat pertemuan keempat. Semoga teman-teman sudah mulai memahami bagaimana caranya melakukan penyederhanaan dan pembuktian pada soal-soal logika. Silakan dikerjakan tugas dan kuis yang ada di sistem. Dan jangan lupa dicatat kalau ngomongin soal pengerjaan logika gitu. Biasanya ada yang perlu dihafal juga, termasuk tabel kebenaran yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.